Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Fajar Fitra dari TRPS Empati Politeknik Negeri Medan dengan link 23051810. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kecerdasan buatan. Satu, peran penting kecerdasan buatan di bidang peternakan dan pertanian. Yang pertama terdapat definisi, apa sih yang dimaksud AI atau kecerdasan buatan? AI atau kecerdasan buatan itu sendiri adalah teknologi yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk membantu memecahkan masalah pada manusia serta dapat mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri dari kita. Kemudian yang kedua ada potensi AI di bidang peternakan dan pertanian. Potensi AI dalam peternakan dan pertanian dapat dicatatkan yang dimana dapat menawarkan solusi untuk berbagai tantangan seperti mendeteksi penyakit pada hewan ternak atau ikan. Kedua ada pemantauan secara real dan ketiga ada optimasi. Aplikasi kecerdasan buatan yang digunakan di dalam pertanian. Yang pertama ada aplikasi pemantauan kesehatan hewan. Aplikasi ini dapat membantu mendeteksi tanda-tanda awal dari penyakit pada hewan dengan cara menganalisis data berdasarkan sensor kamera. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu optimasi pemberian pakan pada hewan. Aplikasi ini dapat menentukan kebutuhan pakan yang dibutuhkan oleh hewan tersebut dengan cara tepat dan berdasarkan data kesehatan dan prediksi serta dapat meningkatkan efisiensi pakan dan waktu. Kemudian yang ketiga ada aplikasi otomatisasi proses. Aplikasi ini dapat membantu peternak di dalam mengotomatiskan tugas peternak seperti memerah susu sapi, pemberian pakan hewan ternak, pembersihan kandang, membebaskan tenaga manusia serta mengurangi pengeluaran biaya bagi manusia. Kemudian ada contoh aplikasi yang digunakan contoh algoritma atau aplikasi yang digunakan di dalam bidang pertanian, yaitu algoritma computer vision. Algoritma computer vision dapat menganalisis dari gambar atau video untuk mendeteksi penyakit hewan seperti perubahan kulit, perilaku abnormal, perubahan fisik, perubahan pola makan, serta mendeteksi penyakit yang sangat menular pada manusia. Kemudian ada aplikasi kecerdasan buatan yang digunakan dalam bidang pertanian. Yang pertama ada aplikasi pemantauan kondisi air. Aplikasi ini dapat menganalisis data cuaca berdasarkan data-data cuaca dalam kurun waktu dekat. Kemudian dapat menganalisis arus laut, suhu, serta dapat memprediksi kondisi perairan dan dapat mengoptimalkan nelayan di dalam penangkapan ikan. Kemudian kedua ada aplikasi optimasi penangkapan. Aplikasi ini dapat membantu menentukan lokasi serta waktu terbaik untuk menangkap ikan yang berdasarkan data historis dan kondisi perairan secara real-time di lautan. Berikutnya ada budaya aquaculture. Aplikasi ini digunakan memantau pertumbuhan ikan, mengatur pemberian makan, mengoptimalkan kondisi di budidaya, meningkatkan hasil panen berdasarkan sensor yang ditangkap dari sana. Contoh yang digunakan di dalam bidang pertanian yaitu algoritma pembelajaran mesin, yang dimana dapat menganalisis data secara historis tentang
berdasarkan tentang hasil panen, kondisi cuaca, dan faktor lainnya di dalam pertanian secara real. Manfaat kecerdasan buatan. Manfaat kecerdasan buatan ada tiga. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Peningkatan peningkatan produktivitas. AI dapat membantu meningkatkan hasil panen dan produksi, mengurangi biaya pengeluaran serta meningkatkan efisiensi. Kemudian pengurangan risiko. AI dapat membantu mengurangi risiko riwayat penyakit pada hewan ternak serta petani. Kerugian finansial serta kerusakan lingkungan dan yang dapat meningkatkan keberlanjutan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. AI dapat membantu peternak di dalam menyediakan data yang lebih akurat dan dari informasi yang lebih lengkap berdasarkan teori secara selanjutnya. Materi selanjutnya itu tantangan dan kendala di dalam penerapan. Yang pertama ada biaya pengembangan dan implementasi AI yang sangat tinggi, bagaimana biaya dapat 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 membuat bisa ditekan. Kemudian ada tantangan dan kendala. Biaya pengembangan dan pengimplementasian AI masih tinggi, di mana membutuhkan investasi yang sangat signifikan atau biaya yang sangat besar. Kedua, ada ketersediaan data yang cukup dan berkualitas. Yang berkualitas sangat penting untuk melatih algoritma AI yang bisa menjadikan tantangan. Yang terakhir adalah keamanan data. Seperti yang kita ketahui di Indonesia itu sendiri seringkali terjadinya kecolongan data dan privasi merupakan salah satu isu terpenting di dalam penerapan AI di bidang pertanakan dan perikanan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. AI dapat sangat membantu. AI memiliki potensi yang sangat besar untuk merevolusi bidang peternakan dan perikanan. Di mana dahulu dilakukan secara tradisional, peternak memberi makan secara langsung setiap pagi dan sore, serta perikanan di mana nelayan harus merelokasikan sendiri secara langsung ke lautan lepas, serta meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan bersifat kelanjutan. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.